saya masuk ke kantornya Pak Andri Wongso, Motivator Indonesia. Nah, di sana saya bekerja di bagian web developernya, bagian IT, web developer. Jadi saya yang mengembangkan websitenya Pak Andri Wongso. Saya nonton di YouTube, kemudian tergerak lagi gitu. Pernah juga coba ke beberapa ikan lain, kayak cupang, gapi. Tapi dulu setiap pelihara ikan yang seperti itu tuh mati mulu. Itu menjadi bencana. Airnya jelek, mengandung besi, benar-benar nggak bisa dipakai. Nah, ketika nggak bisa jadi uang, ya itulah jadi dukanya breeder. Saya ekspor pernah sampai ke Inggris. Sebenarnya saya senang, saya hobi, tapi bisa menghasilkan gitu ya, Mas Koki gitu. Besi batangan jika digosok terus-menerus akan menjadi jarum. Filosofinya itu besi yang besar aja kalau kita gosok, kita tempat terus-menerus bisa menjadi sesuatu yang berguna juga. Semoga kita juga bisa menjadi sesuatu yang berguna gitu aja. Halo Sobat Lentera 3, perkenalkan saya Billy Permana Halim. Saya di sini adalah breeder sekaligus groomer di Prince Goldfish. Saya juga ownernya Prince Goldfish. Saya cerita dulu ya, gimana saya bisa kenal sama Mas Koki. Jadi sebenarnya di tahun 2012 itu saya udah pernah bermain ikan Mas Koki. Tahu ikan Mas Koki yang kualitas bagus itu dari teman saya yang udah pernah juga diliput oleh Lentera 3, yaitu Ricky JR. Nah, di sana dari 2012 itu saya main sampai 2014 lah, itu sampai saya lulus kuliah. Nah, ketika setelah lulus kuliah saya pensiun karena saya bekerja. Nah, saya itu bekerja di bidang IT dulu dan bekerjanya di beberapa perusahaan lah ya, sampai di tahun 2020. Itu ada di beberapa perusahaan IT, salah satunya ada Andri Wongso, kemudian ada Mitra 10 dan Cimori. Kalau boleh saya jabarkan pengalaman kerja saya itu lebih detail. Jadi setelah lulus kuliah di tahun 2014 itu saya masuk ke kantornya Pak Andri Wongso, Motivator Indonesia. Nah, di sana saya bekerja di bagian web developernya, bagian IT, web developer. Jadi saya yang mengembangkan websitenya Pak Andri Wongso waktu awal-awal. Jadi kata-kata motivasinya, apa yang bisa di-share ke Facebook dan segala macam lewat satu klik dan segala macam itu awalnya dikembangkan oleh saya dan tim waktu itu. Setelah di Andri Wongso selama 1 tahun sampai 2015, saya berpindah ke perusahaan leasing sebagai marketing leasing hingga 2018. Dari marketing leasing saya pindah lagi, balik lagi ke awal ke perusahaan IT dan saya kerja di Mitra 10. Nah, di 2019 sampai 2020 saya pindah lagi ke Cimori. Itu juga sama sebagai IT developer. Nah, di tahun 2020 itu seperti yang kita tahu, pandemi kan menyerang tuh. Pandemi menyerang, akhirnya saya terkena pengurangan karyawan dari kantor. Jadi kantor mengadakan PHK, akhirnya saya kena layoff lah. Nah, setelah di layoff itu saya menggunakan uang yang saya punya itu untuk sekolah untuk barista dan roastery kopi.
Di tengah-tengah perjalanan saya jualan kopi, saya nonton di YouTube, kemudian tergerak lagi gitu. Saya ngelihat animo teman-teman gitu kan pada main kontes. Nah, akhirnya jiwa kompetisi ini tuh tergerak lagi gitu. Pengen balik lagi ke dunia ikan koki. Akhirnya di tahun 2020 itu juga saya mulai belanja ikan lagi tuh. Belanja ikan lagi, nge-grooming, dan awalnya di rumah nge-groomingnya. Setelah di rumah nge-grooming, akhirnya di tahun 2021 saya pindah nih ke tempat saya yang sekarang ini nih, yang sekarang beralamat di Jalan Sukamanah 5, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Nah, ini jadi tempat saya yang sekarang ini dari 2021 sampai sekarang. Nah, semenjak 2021 itu juga saya mulai coba-coba untuk grooming di sini, terus breeding juga di sini. Nah, itu saya lakukan sampai sekarang. Jadi sebenarnya untuk awalnya ketika saya mulai kembali lagi main ikan koki di 2020 itu, brand awalnya itu adalah Rumus Koki. Karena saya dulu udah punya brand di jualan kopi itu kan Rumus Kopi. Saya pakai juga Rumus Koki gitu. Tapi ketika saya pindah ke alamat yang sekarang nih di farm, saya rubah itu jadi Prince Goldfish. Kenapa sih jadi Prince Goldfish? Karena dulu pas lagi saya pindah ke farm yang ini kan, saya bersama seorang teman. Nah, teman saya itu sangat suka dengan ikan rancu. Nah, rancu itu kalau di ikan mas koki itu kita bilangnya pangerannya ikan koki. Makanya dinamain Prince Goldfish gitu. Yang melatar belakangi saya untuk jadi groomer ataupun seller mas koki itu, jadi awalnya sih hobi ya, kita kan hobi, terus pernah juga coba-coba jual, ternyata kok asik gitu ya, walaupun dulunya kita saya gitu bekerja, tapi kayaknya pengen deh punya usaha sendiri gitu kan, pengen punya usaha sendiri, apa ya, usaha yang sebenarnya saya senang, saya hobi tapi bisa menghasilkan gitu ya, mas koki gitu. Kenapa saya memilih menggrooming ikan mas koki? Ini sebenarnya balik lagi ke zaman waktu kecil. Zaman waktu kecil itu ayah saya itu punya akuarium diisi ikan mas koki sama ayah saya. Di situ tuh sampai besar lah, dipelihara sampai besar dan akhirnya mati gitu. Nah, pernah juga coba ke beberapa ikan lain kayak cupang, gapi, tapi dulu setiap pelihara ikan yang seperti itu tuh mati mulu. Kayak nggak cocok gitu. Nah, terus kalau kayak arwana, zaman dulu saya masih kuliah, agak berat juga kan, karena arwana kan kita tahu sendiri harganya agak tinggi kan gitu. Jadi balik lagi ke ikan mas koki gitu, ikan yang memang kita pernah piara dari kecil dan bisa sampai besar ya, akhirnya saya memilih mas koki untuk di grooming. Saya di sini nge-grooming ada 4 jenis mas koki yang di grooming, ada oranda, rancu, ryukin, dan demekin. Tapi saya lebih fokus untuk oranda, jadi dari oranda longtail ataupun oranda shorttail. 4 jenis ikan itu dari oranda sampai demekin itu kenapa saya pilih untuk di grooming, karena ikan-ikan tersebut ya yang memang ada kelasnya di arena kontes gitu, yang paling banyak peminatnya juga. Untuk ikan mas koki yang di grooming, pada awalnya saya masih, sebelum jadi breeder juga ya, saya masih beli ke beberapa seller dan teman-teman gitu. Ada yang dari Tulung Agung, ada yang dari teman-teman di Jakarta. Nah, kemudian ketika saya jadi breeder, saya coba tuh untuk breeding dari ikan yang saya udah punya, saya breeding gitu kan. Kemudian udah menghasilkan anakan, saya lihat anakannya bagus atau enggak. Nah, kalau misalnya kurang, baru saya crossing lagi. Nah, di crossingnya dengan ikan yang mana? Ada ikan dari Thailand atau ikan-ikan dari teman-teman yang lain juga. Saya menyempurnakan genetik untuk ikan saya, seperti itu. Konsep farm saya di sini sebenarnya ada yang outdoor, ada yang semi outdoor. Nah, yang outdoor ini ya memang terbuka aja gitu ya.
Nah, kalau yang semi outdoor itu dia ada atapnya aja, tapi atapnya juga bening, jadi tembus cahaya matahari. Keuntungannya itu kalau kita pakai farm yang outdoor seperti ini, ikan koki itu kan untuk menaikkan warna, terus untuk tulangan ikannya kita membutuhkan sinar matahari. Keuntungannya adalah di situ. Jadi dengan paparan sinar matahari diharapkan membantu pertumbuhan tulang dan juga warna. Farm saya ini berdiri di lahan sebesar 300 meter persegi kurang lebih. Nah, di sini saya punya 2 palut, kemudian ada 10 kolam deder semen, kemudian ada 5 kolam deder fiber, kemudian ada 3 fiber dengan filter untuk grooming ikan-ikan under baby, kemudian ada 1 fiber glass yang ada kacanya, itu untuk grooming ikan-ikan sebelum bisa masuk ke dalam palut. Kemudian di sini juga saya ada akuarium, ada 3. Nah, itu digunakan untuk karantina ikan, misalnya ada ikan sakit atau ada ikan yang mau kita kiriman untuk ke buyer-buyer atau ke luar negeri. Karena saya konsepnya outdoor gini, sebenarnya ada beberapa kekurangan, yaitu ikannya tuh ada sering sakit juga. Itu penyakit yang sering ditemuin di sini itu biasanya tuh badan ikan pada merah-merah tuh. Badan ikan pada merah-merah itu terjadi biasanya kalau kita lagi panas, terus tiba-tiba hujan gitu kan. Ikan tuh suka iritasi gitu di badannya, merah-merah. Nah, biasanya saya akalin dengan cara saya tebar garam gitu. Tebar garam supaya dia ngebuffer lagi si pH supaya normal gitu. Tapi kalau misalnya masih merah-merahnya tidak berkurang, biasanya saya rendam dia di methalin blue pekat gitu selama 30 sampai 40 detik sebelum dia dikembalikan lagi ke tank utamanya gitu. Jadi selain itu juga ada penyakit lain yang biasanya terjadi kalau musimnya tuh lagi masuk musim pancaroba. Nah, itu biasanya bisa kena sama jamur insang atau insang busuk. Kalau udah kena jamur insang atau insang busuk, biasanya saya masukin antibiotik untuk ikannya. Antibiotiknya biasa saya pakai ampicillin, jadi ikannya saya bungkus, saya kasih ampicillin selama 12 jam. Kalau selama 12 jam dilihat insangnya sudah bersih, itu akan saya buka, saya ganti airnya, tapi saya repack lagi, sekali lagi pakai ampicillin, sekali lagi selama 12 jam lagi. Nah, kalau udah benar-benar 24 jam, baru saya kembalikan dia ke tempatnya masing-masing. Suka duka sebagai groomer atau breeder Mas Koki itu, kalau sebagai groomer sukanya itu kalau kita udah nge-grooming ikan, ya kemudian ikannya kita bawa ke arena kontes dan ikannya juara, itu pasti jadi kebanggaan tersendiri gitu kan. Cuman dukanya itu kalau nge-grooming ikan itu kita udah nge-grooming bagus, tiba-tiba tinggal sebentar lagi mau kontes, ikannya sakit, akhirnya nggak bisa kita bawa turun ke kontes. Kalau sukanya itu sebagai breeder adalah ketika kita nge-breed, kita kawinin ikan, hasil anakannya bagus dan dapatnya banyak, wah itu cuan kan, itu pasti. Dukanya itu terkadang kita nge-breed itu nggak sesuai dengan harapan kita gitu kan. Ketika dibesarkan anakannya ternyata banyak yang berguguran satu persatu, mulai dari dorsal yang ngelipet atau ekor yang ngelipet, jadi dia downgrade, lebih banyak yang downgrade-nya dibanding yang bisa kita grooming. Nah, itu malah jadinya kita minus gitu, karena kan kita keluar pakan hidup rutin setiap bulan, setiap hari gitu kan. Nah, ketika nggak bisa jadi uang, ya itulah jadi dukanya breeder gitu. Kalau pemilihan bahan di sini, kalau untuk groomer, saya lebih senang milih bahan-bahan itu under baby. Jadi contoh under baby-nya itu, tapi jangan yang kecil-kecil banget ya. Misalnya contoh ikan baby kalau orang longtail itu kan 11 cm. Kalau saya lebih menyarankan pilihlah di sekitar udah ukurannya tuh 9-10 cm gitu. Supaya dia udah lebih, ikannya bentuknya sudah lebih enak gitu. Nah, kalau untuk dari sisi breeder, untuk pemilihan bahan ikan itu kita melewati banyak tahap gitu. Dari begitu dia menetas sampai nanti dia siap jual di umur 3 bulan, kita biasanya bisa sampai 4 sampai 7 kali sortir gitu. Nah, itu tergantung
jumlah ikannya juga, dan ketika disortir kedua, ketiga itu apakah sudah banyak yang downgrade atau enggak. Nah itu dilihat lagi tuh. Nanti untuk contoh sortir ikan dari kecil, sekarang saya ada umur 30 hari, nanti akan saya spill di akhir video. Kalau untuk pakan, sebagai groomer saya ketika ikannya udah nyampe di size baby, biasanya saya full pakai pellet. Pellet di sini yang dipakai pellet growth ya, banyak pellet growth juga yang udah beredar di luar. Tinggal teman-teman sahabat Lentera 3 itu ketika memilih pellet, baca kandungan di dalam pelletnya, proteinnya berapa persen, lemaknya berapa persen, apakah dia mengandung vitamin, apakah dia mengandung probiotik gitu kan. Karena setiap tempat teman-teman pasti beda dengan tempat saya gitu. Mungkin pellet A cocok di saya, belum tentu pellet A ini cocok juga di tempat teman-teman gitu. Tapi yang pasti protein yang dibutuhkan adalah di kisaran 36-40% untuk grooming ikan mas koki. Nah, kalau untuk sebagai breeder, saya di sini dari ikan yang menetas sampai umur 30 hari, saya masih full kutu air diselingi oleh cacing sutra. Nah nanti begitu umurnya udah 1,5 bulan, saya mulai ajarin ikannya makan pelet gitu. Jadi dari umur 1,5 bulan itu ikannya akan saya selingin cacing sutra dengan pelet. Kalau di saya pola grooming sebenarnya sih ya hampir semua garis besarnya sama lah ya sama teman-teman yang lain juga. Saya itu kasih makan di sini itu minimal 8 kali, maksimal di 15 kali. Jadi kalau saya lagi mau ngejar kontesnya udah sebentar lagi, saya push tuh sampai 15 kali gitu. Tapi kalau misalnya lagi rutin seperti biasa nih, belum ada kontes, belum ada jadwal, saya push biasanya 8 sampai 10 kali aja gitu, nggak terlalu banyak. Yang penting struktur ikannya terjaga. Kalau puasa seminggu sekali, biasanya juga saya puasa di hari Minggu biasanya, supaya ikan itu pencernaannya diperbaiki ya, dia buang dulu semua kotorannya supaya hari Senin itu dia siap lagi menerima makanan yang saya kasih lagi. Tapi biasanya juga di pagi hari jam 7 itu saya kasih, jadi makanan itu saya bibis dengan ada satu vitamin yang saya pakai. Nah itu untuk memperlancar pup ikannya juga sama meningkatkan imunitas ikannya. Jadi di dalamnya ada kandungan vitamin C nya juga. Nah itu saya kasih tuh setiap pagi, karena kondisi farm saya ini outdoor. Jadi saya harus tambahin ada mineral-mineral lainnya juga tuh, untuk airnya, kemudian untuk makanan ikannya biar ikannya juga tambah sehat. Fasilitas grooming kayak yang di depan ini, saya punya palut ukurannya 3 meter kali 2 meter. Nah untuk kolam utamanya ukurannya 2 meter kali 2 meter, tingginya 1 meter. Nah chambernya itu 2 meter kali 1 meter, tingginya 1 meter juga. Nah di chamber itu, chambernya terbagi menjadi 4 chamber. Di chamber pertama pakai media mekanis, chamber kedua dan ketiganya biologis, chamber keempatnya itu pompa sama UV. Nah untuk media mekanisnya saya pakai di sini jaring nelayan. Kemudian untuk media biologisnya saya di sini masih pakai neomedia, terus batu apung sama Vivaria rugby. Kemudian ada pompa sama UV. Air, kalau untuk air di sini sumbernya saya pakai air tanah. Jadi pas lagi saya pindah ke sini sebenarnya ada problem tuh untuk air. Jadi ketika pindah ke farm ini, saya ngebor sumur, kedalamannya itu 30 meter. Sebenarnya dari 6 meter tuh udah dapat air, tapi saya pikir kan karena kebutuhan air di farm itu besar, saya minta dalam lah jadinya, karena saya mau pakai jet pump. Akhirnya dibor 30 meter, ternyata itu menjadi bencana. Airnya jelek, mengandung besi, udah pokoknya kalau keluar tuh airnya, begitu kita endapkan itu, dia jadi ada minyaknya gitu, ada lapisan minyaknya di atasnya. Nah itu tuh bener-bener nggak bisa dipakai, jadi ke ikan tuh juga nggak bagus gitu kan. Dan akhirnya ikan juga jadi nggak bisa di-breed. Nah dari situ saya belajar lah, saya cari-cari tahu, katanya pakailah filter gitu kan. Akhirnya saya belilah filter-filter untuk menghilangkan zat besi itu. Setelah saya beli, ya memang sih zat besinya hilang gitu pakai filter. Tapi ternyata perlakuan untuk filternya adalah setahun sekali saya harus ganti filternya.
saya harus remajakan isi filternya. Nah itu akhirnya kan menjadi cost berlebih lagi gitu. Akhirnya saya memutuskan daripada saya membeli media filter terus, ganti filter setiap tahun, saya cobalah untuk ngebor sumur yang baru dengan kedalaman 6 meter. Jadi saya cari tukang sumur di daerah farm saya ini yang memang dia tuh kerjanya hanya ngegali sumur aja. Akhirnya ketemulah ternyata air di sini itu kedalaman sumurnya tidak boleh lebih dari 8 meter. Nah kemudian saya bikinlah 2 titik, dapat 2 titik air dengan kedalaman hanya sumur 8 meter dan alhamdulillah airnya bagus sekarang. Kalau untuk market saya masih lokal dan ada juga sebagian ekspor gitu. Kalau untuk market lokal ya untuk bahan-bahan show lah ya, itu masih saya jual ke market lokal. Tapi kalau yang ekspor itu saya untuk yang fancy itu saya jual ke ekspor. Terjauh itu saya ekspor pernah sampai ke Inggris. Kemudian kalau yang untuk yang nilainya fantastis sebenarnya belum pernah sih mencapai yang fantastis banget. Paling yang paling tinggi itu baru 1 ekor itu 10 juta aja. Kalau yang lebih dari itu saya belum pernah. Kalau Mas Koki yang paling berkesan itu saya pernah turun di Piala Raja di kelas breeder. Itu saya menang juara 1. Kenapa itu berkesan? Walaupun itu bukan kompetisi yang pertama, tapi kompetisi itu waktu itu bergengsi, paling bergengsi. Bahkan kalau menurut saya lebih bergengsi dibanding beberapa kontes yang lain ya. Gitu. Dan itu saya masuk di kelas, turun di kelas breeder dan jadi juara 1. Jadi itu merupakan kesenangan dan kebanggaan tersendiri juga buat saya. Jadi itu berkesan banget buat saya. Kalau rencana Prince Goldfish untuk ke depan saya masih mau pengembangan ya, pengembangan karena ini lahan saya masih banyak yang kosong. Rencana saya itu pengen saya bangun lagi, kalau bisa ya bangun palut lagi. Kemudian saya mau penambahan lagi kolam beder supaya saya bisa ngebreed lebih banyak beberapa batch gitu. Kemudian kalau harapan untuk dunia ikan mas koki, semoga hobisnya makin banyak, kemudian kontes-kontes yang ada juga semakin bagus lagi. Kalau bisa kontes-kontes ke depan itu adalah uang pembinaan untuk para groomer, karena kan beli ikan mas koki juga yang bahan show itu nggak murah. Kemudian kita nge-grooming juga kan untuk pakannya juga nggak murah, kita pasti pakai pakan yang premium. Jadi harapannya supaya dunia kontes juga bisa memberikan uang penghargaan kembali lah pada groomer-groomer ini juga. Untuk teman-teman yang mau pelihara ikan mas koki, pesan-pesan saya sebelum pelihara ikan mas koki, punyalah dulu tempatnya. Jadi kita harus punya tempatnya dulu, contoh mau pakai akuarium atau mau pakai fiber, kita fokus dulu di ekosistemnya itu tuh, fiber atau akuarium. Kemudian kalau udah, barulah cari ikannya, ya kan, cari ikannya, bisa beli ke banyak seller ataupun breeder. Kemudian juga pelajari dulu nih ikan mas koki ini kalau dipelihara di indoor sakitnya tuh biasanya apa, terus kalau dipelihara di outdoor sakitnya apa gitu. Ya banyak lah bisa dilihat di channel Lentera 3 ini, karena channel Lentera 3 ini kan udah banyak memberikan edukasi juga untuk teman-teman. Paling pesan-pesan saya untuk hobis-hobis baru seperti itu. Oke, sahabat Lentera 3, sesuai dengan janji saya yang tadi, saya akan mencoba menjelaskan apa sih yang saya sortir untuk burayak ya, untuk burayak yang umurnya 30 hari. Oke, jadi di depan teman-teman ini tuh ada burayak umur 30 hari, dan burayak ini tuh udah melewati sortiran pertama. Jadi di sortiran pertama itu saya sortir ekornya itu belah apa enggak. Kemudian ekornya kalau ada yang cacat, yaitu ekor 1 itu udah dipisahin, udah dibuang. Nah ini tersisa ini nih, nanti untuk lebih detailnya saya akan jelasin satu persatu. Nah ini teman-teman, jadi di depan ini ada contoh ikan yang saya buang nih. Kenapa dibuang? Yang pertama itu di bagian dorsalnya itu dia tuh nggak penuh. Nah ini
bagian dorsal nih, dia nggak sampai belakang tuh, nggak penuh tuh, cuma setengah aja. Kemudian dibuang lagi karena sudut ekornya itu terlalu rebah, dia nih terlalu ke bawah. Nah, sama pangkalnya kecil juga tuh, bisa dilihat pangkal ekornya tuh kecil. Nah, makanya ini pasti saya buang yang kayak gini, karena dia ada cacat juga di dorsal. Kalau dorsal nggak sampai penuh kan juga dia cacat. Ini nggak akan saya pakai. Nah, di depan juga ada lagi ikan yang bukan masuk ke grade buat bahan show. Kalau nantinya buat bahan show. Ini kan masih sortiran kedua. Jadi ini sebenarnya ikannya masih agak rapi. Cuman kelemahan ikan ini adalah di pangkal ekornya kecil, sama pangkalnya ada di atas mulut. Gitu. Nanti sebenarnya kalau digedein terus ikan ini bisa kemungkinan berenangnya agak nungging ke bawah. Gitu. Walaupun untuk kelengkapan siripnya ini rapi, bentuk badannya juga enak gitu kan. Tapi karena pangkalnya kecil dan ada di atas mulut, ini biasanya nggak saya pakai. Lanjut. Ini juga sama ya, bisa kita lihat dorsalnya nggak sampai habis tuh, nggak penuh. Terus sudut ekornya juga kurang enak. Terus kelihatan ada tulang lebih tuh di ekornya tuh, kayak tebel banget. Nah itu, ini juga nggak saya pakai nih, pasti saya buang karena ini ikan cacat. Nah ini ikan terakhir yang akan saya pakai. Ini bisa kita lihat dorsalnya penuh, ekor juga rapi, ya kan. Kemudian pangkalnya kelihatan lebih besar dibanding yang tadi ya, tuh pangkal ekornya, nah lebih tebal. Kemudian pangkalnya juga sejajar sama mata dan mulut. Terus bentuk badannya juga dia seperti belah ketupat seperti ini gitu. Jadi nanti harapannya ikannya bisa lebar ke atas ke bawah. Nah ikan ini yang nanti akan saya pilih, ikannya seperti ini. Ini walaupun masih sortir kedua ya, nanti sortir ketiga ada lagi, sortir keempat ada lagi, sampai nanti dia mau rilis ukuran di umur 3 bulan. Oke sahabat Lentera 3, sekian perjalanan saya di ikan mas koki ya, di dunia ikan mas koki. Dan itu juga edukasi yang bisa saya kasih ke teman-teman sahabat Lentera 3. Jika ada teman-teman sahabat Lentera 3 yang berminat menambah koleksi atau mau sharing-sharing sama saya, itu bisa kontak saya, bisa ke WA itu di 0812 9000 4492, atau juga bisa lihat saya di kontak saya di Facebook Billy Permana Halim atau di Instagram princegolfish.id. Jangan lupa sahabat Lentera 3 untuk subscribe channel Lentera 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ketemu lagi sama saya Billy dari Prince Goldfish.